Halo guys, assalamualaikum. Kembali bersama saya Made. Di video kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama teman saya lagi, Joshua Srigar. Ya, di obrolan kemarin kan kita ngobrolin tuh pekerjaan tentang toko Tegino yang boleh pindah apa atau itu pindah apartemen sendiri kan. Nah kebetulan teman saya ini kan dia sekarang pindah apa tuh, kita tanya-tanya nih gimana sih prosesnya, apa sih syaratnya. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih, Ya, kenapa dia bisa pindah apa tuh ya. ya. Halo bro, Halo bro. gimana kabarnya? Api wae. Padahal kita habis ngobrol kabar terus ya. Nama yang basa-basi itu? Ya udah kita langsung aja ya. Ya langsung. Kenapa kamu memutuskan untuk pindah apa tuh atau pindah apartemen sendiri? Jadi dari apartemen lama itu ke perusahaan jaraknya agak jauh bang. Iya bener ya juga ya. Agak jauh. Sekitar 20 menit lebih loh. Iya, Ya, kalau kita naik sepeda santai gitu ya. Jadi aku untuk mengantisipasi musim dingin kadang takutnya ketiduran kan. Ketiduran jadi telat berangkat kerja. Jadi aku nyari yang lebih dekat dengan perusahaan. Kalau musim dingin buat tidur tuh enak Buat tidur gitu nah, ya, banget. ya. Jadi ya itulah takut telat bang. Takut telat. Itu sih satu. Soalnya alarm suka kalah sama kenyenyakan tidurnya. Betul. Oke, satu takut telat, ada yang lain? Kayaknya itu aja sih. Itu aja. Enggak karena pengen sendiri atau gimana? Ya sendiri memang lebih nyaman juga toh. Privasi kan. Privasi, jadi dia punya privasi. Kirain semuanya dumbar-dumbar gitu. Biar orang-orang tahu kalau aku jomblo. Berarti udah nggak di privasi lagi nih statusnya. Aduh. Aduh. Apalagi tuh? Apalagi nggak ada? Itu Hanya aja itu sih. aja sih, berarti karena jauh. Karena ya? jauh. Karena Dari jauh usaha. kan. Berarti intinya cuman untuk ini juga ya, apa namanya, untuk Supaya ke perusahaan nggak telat. kebutuhan kerja juga sih Kerja. sehari-hari. Jadi emang kalau kayak itu memang lebih baik pindah ya. Kalau untuk pindah ini ya prosesnya itu sebenarnya prosesnya itu syaratnya apa aja sih yang harus disiapkan? Persyaratan yang harus disiapkan itu saya pindahnya melalui Fudosong yang dari swasta lah punya. Oh apartemen berarti swasta. bentar. Berarti di Jepang itu ada dua apa Ada ada dua. berapa? Ada dua ya. Ada yang milik swasta, ada yang Milik punya pemerintah. tapi sama-sama ada fudosangnya gitu. Kayaknya kalau pemerintah punya gimana ya? Kurang Aku tahu. kurang tahu bang. Kurang tahu. Ini Oke. pemerintah. Kalau gitu bahas aja yang Bahas yang swasta ini aja ya. Jadi untuk syarat-syaratnya itu apa aja? swasta ini paling penting kita punya penjamin lah bang. Berarti punya yang penting ada penjamin. Penjamin kita orang Siapa Jepang. itu? Orang Jepang. Harus orang Jepang Harus atau orang Jepang. Gaijin bisa? Kayaknya harus orang Jepang sih. Berarti Gaijin atau orang Jepang? Gaijin bisa mungkin kalau visanya udah permanen. Kalau udah permanen. Gaijin, kasih tau lah Gaijin apa bang? Gaijin orang asing. Iya. Kalau visanya permanen mungkin dia bisa jadi penjamin. Selain itu? Selain kayaknya itu aja sih. Habis itu yang dibutuhkan Kalau blasteran itu maksudnya? blasteran Blasteran campuran. campuran itu ikutnya Oh iya itu orang bisa lah Jepang itu. atau Ikutnya orang Jepang lah bang. bukan orang asing? Bukan. Kayak penjamin saya itu campuran sih Jepang Indonesia. Ya itulah. Berarti Yang pokok pentingnya penjamin. penjamin. Penjamin kita. Terus berkas-berkas yang diperlukan itu ya minimal persyaratan KTP kita minimal setahun lah kan. Pokok wajib itu 6 bulan kayaknya bisa sih. 6 bulan bisa ya. Apa tergantung fudosang masing-masing? Tergantung Fudosang masing-masing juga itu. Berarti intinya tergantung fudosang juga ya. Kalau untuk KTP itu ya. Untuk KTP Emang ini ya, kalau swasta itu yang nggak pakai penjamin nggak bisa? kenapa? Yang swasta, fudosang swasta gitu. Kayaknya nggak pakai penjamin nggak bisa. Oh gitu. Karena itu yang paling penting. Oh sama nomor handphone kita dibutuhkan nomor handphone. Nomor handphone Kita. jadi harus punya nomor handphone yang bisa dihubungi. Iya betul. Yang bisa ditelepon sama Bisa di ditelepon. SMS itu. Soalnya Fudosangnya nanti butuh konfirmasi kita kan Ya. untuk nelpon kalau ada apa-apa toh.
gitu bang. Terus untuk berkas-berkas yang Untuk diperlukan, berkas-berkas. yang diperlukan itu Juminho. Juminho itu apa? Juminho itu kayak register, apa tadi artinya Juminho itu? Register alamat tempat tinggal kita saat ini, sebelum pindah. Sebelum pindah. Itu jadi kayak semacam pemberitahuan bahwasannya kita tinggal di sini saat ini gitu loh. Itu berupa surat gitu ya? Surat. Itu di mana kita harus dapat itu? Juminho itu bisa kita urus langsung ke Siakuso atau apa sih bahasa Indonesia Juminho? Apa? Siakuso kelurahan. Kelurahannya. Bukan kecamatan. Pokoknya Capil lah. Jadi kita bisa langsung pergi ke sana ngurus Juminho. Capil lebih luas lagi dong. Oh gitu. Pokoknya intinya kelurahan ya. Kalau nggak ada kelurahan ya kecamatan gitu ya. Antara itu ya. Pokoknya ngurusnya di Siakuso. Coba kamu ini deh di Google Translate, apa itu Google Translate Siakuso. Kalau nggak salah itu balai desa kalau menurut. Iya balai sih. Kalau balai desa itu kelurahan masuknya. Nggak di Google Translate aja. Balai kota atau Balai kota. balai kota. Bukan desa tapi balai kota. Balai kota. Berarti kecamatan. Betul aku kan. Jadi Siakuso itu balai kota. Terus kita ke sana nanti minta Juminho. Kita dikenakan biaya 300 yen. Juminho. Kalau tapi bang, kalau kita punya main nambah, kita nggak perlu lagi ke Siakuso. Ada cara lain? Kalau kita punya main nambah tuh, Ya. kita langsung aja ke kombini terdekat, mau Lawson atau Family-Mart atau apalah. Nanti di sana ada mesin print gitu. Nanti kita minta tolong aja sama orang kasirnya, minta tolong dibuatkan Juminho. Kalau kita nggak ngerti caranya, minta tolong aja dibuatkan. Nanti mereka ketik-ketik, terus itunya di scan, main nambah kita di scan. Habis itu Juminho kita langsung keluar. Itu biayanya 300 yen juga, sama juga Pak. Nah Juminho kita ini kita bawa ke Pudosangnya pas pengurusan ini mau tanda tangan kontrak toh. Yang perlu dibawa ke Pudosang hanya Juminho, terus Ginseng Chozu itu Ginseng Chozu 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 Ginseng Chozu tadi. apa itu? Itu kertas pajak tahunan kita. Pajak tahunan, kalau itu nggak ada bisa juga digantikan dengan slip gaji selama 3 bulan terakhir. Terus Ginseng Chozu, terus nomor handphone lah. Nomor handphone. Kita perginya tanda tangan kontrak itu sama penjamin kita. Iya. Dia harus ikut. Jadi kita bareng sama penjaminnya. sama penjamin kita. Iya. Kita pergi ke sana, tanda tangan kontrak di sana. Terus nanti ditentukan tanggal pindahnya tanggal berapa. Sebelum tanggal pindah baru kita menerima kunci. Oh begitu. Ada tanda tangan kontrak berapa bulan, berapa tahun gitu? Oh iya. Dia minimal setahun. Minimal setahun. Harus minimal setahun atau boleh kurang dari setahun? Kalau kurang dari setahun nanti kayaknya ada denda berapa gitu. Kalau di Pudosang kemarin minimal setahun gitu ya? Setahun bisa langsung disambung 2 tahun juga. Disambung 2 tahun maksudnya gimana? Maksudnya ya kalau kita masih pengen tinggal di situ, ya kita nggak usah ngomong mau putus kontrak ini, langsung aja gitu. Ngomong gitu. Harus konfirmasi nggak atau kayaknya nggak usah konfirmasi. Oh gitu. Tapi kalau kita mau putus kontrak ini harus konfirmasi 1 bulan sebelum. 1 bulan sebelum. Harus kita konfirmasi supaya mungkin Pudosangnya bisa carikan orang baru gitu kan. Carikan orang baru untuk tinggal di apartemen tersebut atau ya itulah. Kalau seandainya ada kerusakan di apartemen yang kamu tinggal itu, ada biaya ganti rugi atau biaya ganti rugi? Ada. Kalau kita buat kerusakan, intinya bagaimana kita menerima kondisi apartemen itu saat kita pertama kali masuk. Kalau kita keluar ya begitu juga harusnya. Misalnya kalau ada lubang-lubang di dinding tuh, kita harus ganti rugi untuk biaya perbaikan itu. Kalau ada kerusakan di kamar mandi dan lain-lain, kita ganti biaya perbaikannya. Gitu, Pak. Kalau pas kita keluar ya. Ada ini enggak? Apa kayak uang muka atau uang penjamin atau making? Ada. Jadi waktu pertama kali itu saya habis biaya itu sekitar
108.000 yen Bang. 108.000 yen. Itu udah di situ semua biaya apa namanya apartemen saya 1,5 bulan, Ya. terus asuransi kebakaran, Mm-mm. terus asuransi apa lagi ya, untuk biaya-biaya ininya lah, mungkin biaya-biaya Fudosang dan lain-lain. Pokoknya totalnya itu semua 108.000 semua Bang. 108.000. Sekitar segitu Bang. 108.000 Yen yen. atau sekitar Berarti 10 juta lebih dong. lebih lah Bang, 13 juta lah kalau dirupiahkan dah. Itu ada kalau selesai kontrak itu ada uang pengembaliannya enggak? Enggak ada. Enggak ada, berarti udah habis. Udah semua itu. Hmm. Itu udah sama biaya tempat tinggalku 1,5 bulan Bang. Iya, iya. Kebetulan aku masuk pertengahan bulan kan. Oke. Jadi aku bayarnya di bulan selanjutnya. Bayar apartemennya. Terus setiap bulan potongannya berapa nih? Jadi waktu itu aku minta pengurusan untuk potongan bulanan itu langsung dipotong dari rekening. Ya. Dari rekening itu dipotong, kalau apartemenku ini 31.300 yen. 31 berarti 3 mang 3 mang 100. 1.000. 31 3 mang 31.000. 300. 31.300 yen. Berarti sekitar 3 jutaan ya. 3 juta. 3.600-an. 3.600-an. Itu masih apa tuh doang Bang, belum Masih listrik. tempat tinggal ya. Iya, belum listrik, air, gas. Kalau itu bayar sendiri. Itu kalau total 1 bulan tuh berapa air listrik? Kalau gas? total. Kalau air, listrik, gas, kalau air itu dia pembayarannya sekali 2 bulan. Kemarin aku bayar 3.800 yen. 2 bulan. 2 bulan. Iya. Kalau apa listrik sama gas itu aku sekitar 5.000 yen setiap bulan. Setiap bulan 5.000 yen. Tadi yang 2 bulan apa? Air aja Berapa tadi? 3.800. Berarti kalau 3.800 dibagi 2 Sekitar 1.600 lah. 1.600 ditambah 5.000 air dan gas tadi ya. 1.900 ya, 1.900. Ditambah gas sama listriknya. Ditambah air sama itu 5.000. Berarti 6.000. Berarti 7.000-an lah. Ya oke, kita bulatin 7.000 gitu ya. 7.000. Berarti per bulan 7.000 ya. Intinya aku udah perhitungkan untuk biaya pengeluaran apa tuh itu sekitar 4 mang lah. 4 mang per bulan. Per bulan dengan internetku ya. Oke, kalau internet kan Itulah biaya pengeluaran untuk apartemen doang. belum makan ya. Belum makan lah Bang. Aduh. Tapi Gitu. ada rencana pindah dari Apatus ini ketika udah kontrak tempat tinggal ini selesai. Maksudnya Kalau ada, maksudnya di sini betah kan? betah. Kalau habis kontraknya kan 1 tahun. Kalau setelah 1 tahun nggak ingin coba Enggak lah, ke Bang. Apatus, udah. Nanti kan biayanya beda, nambah lagi, biaya baru lagi toh. Lagian di sini juga udah nyaman sih Bang. Kira-kira apa nih kalau teman-teman ada yang ingin pindah tempat tinggal apa tuh kayak Joshua gitu? Apanya ini yang mau dipersiapkan? Saran-sarannya. Saran saya cari aja apa tuh yang tetangganya nggak gimana ya, kan ada aja sih orang Jepang yang kadang Gimana caranya itu? gimana ya, saya juga kurang tahu ya, nasib juga di sini. Di sini juga kalau terlalu ribut memang yang di belakang mau komplain gitu kan. Tapi saya juga sendiri nggak pernah ribut-ribut banget kan, namanya sendiri nggak mungkin teriak-teriak aku kan Bang. Tapi jangan sampai cari ribut. Nggak usah cari ribut lah, soalnya kita juga menjaga penjamin kita, jangan sampai namanya jadi jelek kan gitu. Kita menghargai kawan toh. Saran saya kalau kalian sudah punya penjamin, dihargai penjaminnya biar namanya nggak jelek, dijaga apartemennya baik-baik, jangan sampai ada kerusakan yang fatal-fatal. Oke. Itu sih saran saya. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau sekiranya bermanfaat, silahkan di-share. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi ketika ada pengalaman teman-teman yang sekiranya berbeda nih, boleh disampaikan di kolom komentar. Kita saling berbagi ya. Ya, kita saling berbagi. Mungkin
beda tempat juga beda peraturan kan. Mungkin kami yang belum tahu nanti bisa lebih tahu tahu lagi. karena dari sharing-sharing teman-teman yang nonton kan. Betul. Oke, cukup sekian. See you.